Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atiiullaha wa atiiur rasula wahdharu. Fa in tawallaitum fa innama ala rasul. Fa'lamu innama ala rasulina balagul mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan masuki bab yang baru. Bab itu pintu. Ada kitab, ada bab. Ini termasuk kitab sholat. Seperti di komplek, nah, ada komplek, gitu. Ada barangkali ada klaster. Nah, itu klaster itu kitab, atau klaster itu merupakan kitab itu merupakan komplek. Kemudian ada rumah. Nah, rumah itu bisa saja disebut kitab. Di rumah itu ada pintu. Pintu itu bahasa Arabnya babun. Nah, jadi pintu itu ada kamar ini, gitu. Ada kamar, ada ruang tamu, ada pintunya. Kadang-kadang masuk ke kamar tidur, masuk ke jamban, ke dapur, ke gudang. Nah, itu ada pintunya, pintu bab. Nah, ini dalam kitab sholat ini kita masuk ke pintu yang kesekian. Sebab kan ada pintu adzan, atau pintu waktu sholat, pintu khusyuk, pintu sifat sholat. Sekarang masuk ke pintu atau babus sujudi sahwi wa ghairihi min sujudi tilawati wa syukri. Bab sujud sahwi dan yang lainnya dari sujud tilawah dan sujud syukur. Yang sebut dengan sahwi itu artinya lupa. Ada 4 yang ada dalilnya. Sujud sahwi dilakukan. Yang pertama apabila lupa tahiyat awal. Kemudian lupa kekurangan rakaat, lupa lebih rakaat, lupa atau ragu-ragu setelah ditetapkan yang yakin. Ada yang menambahkan lupa baca Al-Fatihah. Jadi lupa baca Al-Fatihah, kemudian ditambah rakaatnya, sebab setiap rakaat itu wajib baca Al-Fatihah, kemudian sujud sahwi. Itu adalah pendapat. Nah, ini dalil-dalilnya yang akan kita bacakan. Hadis nomor 349. An Abdullah bin Buhainata radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihimuz zuhra faqama fi raq'atainil ulayaini walam yajlis faqama an-nasu ma'ahu hatta idza qadus salata wantadhara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajadataini qabla ayyusallima thumma sallama akhrajahu sab'atu wa hadzal lafdhu lil Bukhari.
Dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu katanya bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah salat duhur mengimami mereka. Kalau sholat bihim itu mengimami. Di sini sebutkan sholat duhur beserta mereka itu jelas Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjadi imam. Karena orang-orang berkumpul kalau belum ada imam, nah itu tidak qomat. Itu pernah saya lihat itu, di pesantren ujuk-ujuk qomat, nu kapayun teu aya. Jadi harus jelas dulu imamna. Sebab kalau tidak ada imam kan kumaha. Lalu beliau berdiri sesudah 2 rakaat yang pertama. Yakni tidak duduk. Seharusnya duduk untuk tahiyat awal, ini langsung saja berdiri. Maka orang-orang pun berdiri besertanya. Hingga apabila telah selesai salat dan orang-orang tunggu salamnya, nah iya beres ya kali salam ya gitu. Kata Abdullah bin Buhainah itu. Ia bertakbir sambil duduk. Jadi Allahu Akbar. Sambil duduk kemudian sujud. Lalu ia sujud 2 kali sebelum ia beri salam. Di antara 2 sujud itu ada bacaan biasa setelah bacaan antara 2 sujud itu, tapi tidak diterangkan itu. Kemudian ia beri salam. Diriwayatkan oleh imam yang 7. Ini yang paling banyak dalam buku Maram itu 7 disebutkan. Ada yang lebih pada itu sebutnya al-jamaah. Termasuk Bukhari dan lafaz ini adalah lafaz Imam Bukhari. Hadirin ihwati iman rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak sengaja dan memang beliau itu lupa. Jadi kejadian itu karena beliau lupa. Bukan sengaja dan bukan untuk meringkas sholat kadeta. Nah, kewe cenah sujud sahwi. Lila tahiyat mah bisa. Nah, itu tidak boleh. Dan ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia biasa. Aku lupa seperti kalian lupa. Jika aku lupa, ingatkan aku. Dan disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar kepada manusia, beliau dilupakan oleh Allah. Tidak dijelaskan lupanya itu karena apa. Kadang-kadang kita juga lupa, tapi lupa terlalu pikiran. Atau mungkin juga lupa itu terlalu khusyuk. Salat tahajud 4 rakaat tadi rakaat kasabaraha gitu ya. Itu dalam sujud teh. Sujud alami itu yang saya rasakan, sujud alami dihitung itu teh. Kahiji teh maca surat naon, kadua, katilu, wah ini mah kaopat ya. Jadi hitung nanti ketika sujud. Mungkin terlalu khusyuk ya, mungkin kadang-kadang kita kan fokus pada bacaan. Orang yang sudah hafal Quran dikarenakan fokus karena tajwid jadi lupa lagi. Atau napasnya habis. Nah, biasanya kan kalau bacaan itu sudah hafal bisa langsung napas habis diuihan itu di mana lupa lagi. Dan lupa itu memang penyakit manusia. Tapi yang bahaya itu adalah yang melupakan. Terutama melupakan Allah. Nanti Allah pun lupa. Ini kaitan lupa itu dengan zikir. Zikir sebagaimana sudah saya jelaskan, yang sebut zikir itu kan bukan hanya menyebut tapi mengingat pesannya.
Nah, ketika orang itu incuna teh balik di Jakarta teu mau oleh-oleh ke akina, maneh mah poho cenah ka aki. Henteu cenah ki abdi mah inget wae disebut ngaran aki poho. Nah, itu melupakan gitu. Kalau melupakan akhirnya dilupakan juga oleh Allah. Bukan berarti Allah itu lupa. Artinya tidak diperhatikan oleh Allah. Pada hari kiamat batur geus dipanggil kali itu kadi cicing we gitu tah. Wah, sana. Tah di sana dalam Quran itu Allah melupakan. Artinya bukan Allah lupa. Ka jelema eta teh ngan baheula manehna ge sok poho. Jadi tidak diperhatikan. Kan kadang-kadang dalam antrian begitu kan ada yang diperhatikan gitu. Terus nyogrogan maneh gitu ditanya. Awas, hal seperti itu terjadi pada hari kiamat. Firman Allah, jika engkau ingat, aku ingat, begitu ya. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Jika engkau ingat, aku ingat. Pada ya itu terjemahnya di Bimbo. Atau mah aku dekat kau dekat ya, aku jauh kau jauh. Nah di sini lupa di sini disengaja oleh Allah tapi tidak disengaja oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Jadi tidak Rasulullah lupa tahiyat awal, tetapi beliau ingat sebelum salam. Sebab tidak ada dialog lagi. Dan ini para sahabat sebagai makmum terprotes. Ka imam teu kenging protes, Pak. Kecuali yang diizinkan. Misalnya mengucapkan subhanallah. Tapi imamnya sudah berdiri tegak. Entong terus-terusan subhanallah. Sana imam ieu mah cenah nangtung urang merek dieu teu kenging Pak imam, ka imam. Sebab saya sudah jelaskan di sini aya imam, aya komandan. Komandan mah ditaati tapi dia sendiri tidak melakukan. Nah, cek komandan teh, balik kanan. Da manehna mah henteu atuh. Tapi imam ruku, sujud. Sampai imam lupa, makmum tidak lupa, harus taat kepada imam. Di bahasa Sunda mah balise ka punggul. Lik dua beh, cenah. Malik kaki dua kabeh. Nah. Tapi pasukannya kedua apa? Ki dua teh mana? Gitu. Sebab kadang-kadang enggak ieu naon kan barudak teh. Teu apa ki duanya? Ki dua kaler teu apa? Teu apa mata angin. Di sini diketahui bahwa makmum tidak lupa. Sebab kata Abdullah bin Buhainah, orang-orang menunggu salam. Salam cenah ieu. Atau mungkin juga orang-orang itu dikarenakan Rasul, ayeuna mah salat zuhur teu make tahiyat awal. Mungkin saja begitu. Sebab itu kan Rasul. Sebagai contoh gitu. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum salam beliau takbir Allahu Akbar sujud itu. Kemudian bacaan sujudnya tidak dijelaskan di sini. Tapi kalau tidak dijelaskan ya kembali kepada umum bacaan sujud sholat. Kecuali ada dalil bacaannya harus ini, tapi dalilnya juga harus sahih. Kalau tidak ada dalil ya sujud. Sebab saya pernah mendapatkan itu bacaannya ini kalau sujud sahwi. Tapi cari-cari gitu, di mana dalilnya gitu. Ya kalau ada dalil yang sahih, silakan. Di sini tidak dijelaskan. Kemudian bangkit untuk duduk. Kemudian, ini sini juga tidak dijelaskan bacaan apa. Tapi bacaan duduk di antara dua sujud itu kan kita sudah tahu sama saja. Kecuali ada dalil bahwa beliau tidak membaca apa-apa atau membaca sesuatu. Kemudian sujud lagi bacaannya
Kade Pak, bacaannya seperti biasa. Kebudak tekeng gitu. Kita budak sujud seperti biasa. Bacaannya subhan rabbiyal a'la. Kemudian duduk, kemudian salam. Nah, salamnya juga salam sholat. Itu kejadian pertama. Nanti di dalam riwayat yang lain disebutkan kita lihat hadis nomor 359. Kita lihat artinya ya. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, ini kita sudah bahas siapa Mughirah bin Syu'bah itu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang daripada kamu syak ragu-ragu, lalu ia berdiri sesudah 2 rakaat sehingga sempurna ia berdiri, maka hendaklah ia terus, yaitu ia tidak boleh kembali duduk. Dan hendaklah ia sujud. Tetapi jika belum ia sempurna berdiri, maka hendaklah ia duduk dan tidak ada sujud sahwi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Daraqutni, tetapi lafaz itu baginya dengan sanad yang lemah. Ini satu-satunya hadis yang saya temukan. Jadi begini Pak. Jadi kalau setelah sujud, seharusnya duduk, ini berdiri. Karek nongeng, ingat. Duduk. Kade, makmum belum berdiri. Apabila sudah berdiri tegak dan siap membaca surat, gitu, itu tidak boleh duduk lagi. Ini hadisnya. Nah, ini hadis lafaz Daraqutni dengan sanad yang lemah. Kalau sanadnya lemah, matanya belum tentu lemah. Nah, ini yang menjelaskan. Dan ini menjadi batasan. Mungkin saja kita itu ingatnya ketika baca Fatihah. Ya. Baca Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim. Nya tadi itu kudu tahiyat awal gitu. Walaupun hadis ini lemah, tapi tidak ada yang lain dan kita ijtihad di sana, bukan menggunakan hadis yang lemah. Kayak kacau, Pak. Ya, cek makmum teh itu kunaon cenah karek oge Ar-Rahmanir-Rahim geus ruku deui itu. Apabila makmum memberitahu karek nongeng, nah itu dulu. Apabila sudah berdiri tegak, itu pernah kejadian di Masjid Pajagalan. Subhanallah, saya jadi makmum. Itu teh Ustad langsung gitu. Nah ini kejadiannya seperti salat duhur kan? Gitu. Makmum teh aya nu protes. Protes teh kieu da teu pantes sih eta jadi imam teh atuh. Tah. Jadi kadinya, Pak. Sebab makmum melihat di belakang ada saya. Nah, cenah Ustad teu kapayun. Nah, make kapayun teh pan aya nu hayang hareup. Itu karena orang tua. Oh, cenah kolot mah pohoan. Rasul ge hilap. Gitu. Jadi teu apa-apa makmum. Zaman Rasul teu aya nu protes. Nya. Nah, hadis ieu teh aya nu protes. Di urang mah teh saeutik-saeutik protes. Naon we nu dilakukeun ku pejabat salah, Pak.
Anies kieu salah gitu. Jokowi gitu salah. Pokoknya masalah we. Hayang men yang kesalahan batur teh. Nah, dalam sholat pun tidak boleh. Gitu. Kecuali memang imamnya itu salah imamnya. Pan ayah Pak ikajantenan gitu. Jadi dikarenakan seorang itu mungkin bahwa cita-cita anak yang jadi ustad nanti kataikan Jumaah apa itu? Dar we khutbah nanti ngaco. Puntennya punten. Apa anu di jalan bahwa cita-cita yang jadi polisi? Ya, ya itu yang jadi polisi kita katakan terus we gitu pepeta kira masih gak gitu abdi teh jadi makmum hari teh terasa kumaha cenah ustad sah teu sah sebab bacaan salat mah bener ngan khutbahna wungkul ngaco jadi yang hari tadi khutbah teh sakali deui ningali kasih kuring da apaleun 2 kali khutbah deui kan sakedap eta mah gitu. Oh pokoknya mah ieu we kacau lah. Sekian tadi teh nya polisi teh gitu. Anu mah kieu mah kada hati-hati. Kadang-kadang sawaktu-waktu di masjid persis kajantenan tuh asa ada kan terus kajantenan kapungkur. Eta teh sanes bagian abdi kapayun teh. Khotib teh aya, dinya aya Pak Eman. Pak Eman itu kan ketua jamaah tokoh persis. Anjeunna teu kapayun da ningali ka abdi gitu. Abdi hati-hati we kieu. Sieun dititah gitu. Abdi ge ngaraos gitu. Ustaz cenah gitu. Tah keur parasya kitu nya parasya gajleng saurang ka hareup nerangkeun khatib cenah dia tanggung jawab di khutbah teh kitu. Pan kumaha apun tah ya keneh apun ewak gitu. Kudu dikumahakeun cenah ieu antep we. Urang teh kudu nganuhunkeun di Jumaah teh sah sok sanajan eusina nyarekan. Dan upami imam nu lepat, misalnya andaikan imam itu orang yang berdosa, misalnya pejabat teh, atau imam itu batal, itu sholatnya sah, asal bener we. Nah ini imamnya Rasulullah SAW tidak ada yang protes. Tapi hadis nomor 359 ini jadi acuan. Sebab kalau tidak ada lagi ya, yang saya baca itu tidak ada lagi. Dan karena itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mencantumkan ini. Jadi ukurannya itu sudah berdiri tegak. Kadang-kadang imam itu ragu-ragu. Kalau ragu-ragu lebih baik dia duduk. Can atahiyat eta teh. Didangukeun teu anu protes. Gitu berarti itu teh 2 rakaat. Atau kadang-kadang saya juga begitu ketika mengimami teh. Jadi lalaunan kaluhur teh karek nepi ka kitu tah subhanallah kahanap ieu. Kecuali memang kalau lupa gitu. Sebab kadang-kadang jadi imam itu kan perhatiannya karena bacaan. Nah, ini dilupakan saja si makmum gitu. Si makmum ngitung gitu. Tapi ada juga tuh saya pernah jadi sholat taraweh. Saya ragu-ragu asa 3 asa 4 tapi saya teruskan begitu. Kita bapak-bapak, ibu-ibu sabar tadi teh. Aku mah ustad we cenah. Abdi mah ngitung. Margi geus percaya teuing ka ustad teh. Gitu. Teu ngitung. Ari imam kan kudu ngitung. Ya teh 3 4 sigana mah 3 nya 3 teras jadi 4 begitu. Da janten 5 oge teh janten masalah ada hilap mah gitu. Tah tos itu beres ngali ka penggar. Nah kitu jawabanna teh. Ma ustad we cenah di mah. Percanten cenah kitu. Sok aya gitu kan. Dan itu tidak sujud sahwi, berarti tidak ada masalah. Ada yang menetapkan jika kejadiannya begitu tekir. Ingat sebelum salam, maka sujud dulu. Nanti ada sujud setelah salam.
Tapi kalau ragu-ragu boleh saja sujudnya setelah salam. Jika tadi ngaliuk. Ternyata sabaraha pas cenah Ustaz. Nah, berarti pas. Kirang cenah gitu sarokaat. Nah, berarti sama sarokaat. Sujudnya boleh setelah salam, boleh sebelum salam. Nanti ada di sini. Wa fi riwayatin li muslimin yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun wa yasjudun nasu ma'ahu makana manasiya mina julusi. Dan pada satu riwayat bagi Muslim, nah ini tadi kan riwayatnya Bukhari, lafadznya lafadz Bukhari. Nah ini lafadznya lafadz Muslim, masih sambungan dari hadis yang tadi. Beliau bertakbir pada tiap-tiap sujud, kan 2 kali sujudnya, bertakbir Allahu Akbar, nah, kemudian sambil duduk. Dan ia sujud dan orang-orang pun sujud bersamanya mengganti duduk tahiyat yang lupa itu. Di sini pada hadis yang kedua dijelaskan bertakbirnya. Sedangkan pada hadis yang pertama hanya disebutkan bertakbir dia duduk. Jadi maksudnya duduk di sini tidak berdiri lagi. Jadi setelah tahiyat beres sambil duduk beliau bertakbir Allahu Akbar, nah kemudian sujud. Kalau di sini disebutkan dalam riwayat Muslim itu yukabbiru fi kulli sajdatin. Ada kata-kata fi kulli sajdatin. Kalau di atas kabbaro wa huwa jalisun. Hadis nomor 350. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihdai salatayil asyi rakaataini thumma sallama thumma qama ila khabashatin fi muqaddamil masjidi fa wada'a yadahu 'alaiha wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umaru fahaba ayyukallimahu wa kharaja sar'anun nasi faqalu kusiratis salatu wa fil qaumi rajulun yad'uhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dal yadain faqala ya Rasulullah anasita am kusiratis salatu faqala lam ansa wa lam tuksor. Faqala bala qad nasita fa shalla rak'ataini thumma sallama thumma kabbara thumma sajada misla sujudihi aw atwala thumma rafa'a ra'sahu fa kabbara thumma wada'a ra'sahu fa kabbara fa sajada misla sujudihi aw atwala thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara muttafaqun alaih wal lafdzu lil Bukhari. Nah, ini lebih panjang, kalau lebih panjang lebih sempurna, lebih jelas dari yang tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala katanya, sholat nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat ihdai sholatayil asyi, salah satu salat petang. Nah, ini maksudnya salah satu salat petang itu bisa zuhur bisa asar, tapi di sini disebutkan salat asar. Bilih kieu salat asar teh 2 kali gitu. Salah satu salat petang, maksudnya salat zuhur atau asar atau di suatu petang. Salah satu petang. Salatnya 2 rakaat, seharusnya salat asar itu 4 rakaat. Kemudian beliau salam. Tsumma sallama, tsumma qoma, kemudian berdiri pergi ila khabashatin ke salah satu kayu tiang fi muqaddamil masjid di depan masjid. Jadi Masjid Nabawi itu aya tihangan.
Yang sebut tihang pada saat itu adalah pohon kurma. Sebab tidak ada kayu yang lain. Hari tamat teh acan impor di Indonesia. Itu kan tiang Ka'bah itu pernah terbuat dari jati dari Indonesia. Ada 3. Ini pergi ke salah satu tiang. Lalu meletakkan tangannya di atas itu. Nah, ini tidak jelas. Tapi tidak apa-apa, tidak jelas juga. Sebab tidak ada kaitan dengan syariat. Apakah begini? Kita tanya karena tiang teh. Sebab di sini kan sebutkan meletakkan tangannya di atas itu. Atas itu tuh maksudnya di kayu. Di dalam kaum itu ya, yang ikut sholat berjamaah ada Abu Bakar, ada Umar, tetapi mereka segan berkata-kata dengannya. Jadi Umar dan Abu Bakar juga silih reret. Itanya saat asal teh 2 rakaat gitu. Taroskeun gitu. Padahal mah itu teh kan nginantunya Rasul teh. Nah, disinilah kedudukan beliau itu sampai begitu. Urang ulah abung kana kami nantu. Menantuna Ustad Tan, aduh. Aya apa nu kitu? Hah? Imam kaburangan antaran terlambat bukan kaburangan dicarekan gitu. Maneh naon heula teu kenging ka imam mah eta teh. Sabab eta teh mun ahung luhur. Mana batul sekadar raguan jamaah ieu kaburangan gitu. Abongena kami nantu, Pak. Kan kita tahu ya cerita Nabi Adam. Malaikat dan seisi jannah itu harus hormat, sujud teh tah. Kan kita bicara sujud. Sujud di dinya mah hartosna hormat, sungkem. Gitu. Sungkem teh sujud eta teh. Da sujud mah nongeng gitu kan. Itu nulir oge sujud gitu. Tah ya bukan sujud menyembah. Hormat ke Adam teh lantaran ilmunya. Malaikat juga kan ditantang oleh Allah. Sok cenah bejakeun ilmu anjeun. Abdi mah teu gawean ilmu cenah. Ari iblis mah tah teu sujud lantaran ngarasa dirina senior. Itu teh. Padahal hormat keneh malaikat. Urang geus tiba heula di dieu. Cicing di jannah diciptakeun ku Allah leuwih ti heula. Manehna karek kamari. Piraku urang kudu hormat. Nah gitu. Kade ulah siga iblis, tapi kedah siga sapertos malaikat. Malaikat mah kitu, sujud we da taat ka Allah gitu. Iya puntennya ya Abu Bakar, Umar itu kan mertua Rasul. Tapi mereka segan untuk berkata, padahal naroskeun unggul nya cek urang mah, tapi yuk buatingnya piraku Rasulullah teh hilap gitu. Ieu mah buating ieu mah salat teh jadi 2 rakaat ayeuna mah. Padahal manusia keluar dengan cepat sambil berkata telah dikosor salat ayeuna mah 2 rakaat cenah asar teh. Di antara kaum itu ada seorang yang diberi nama oleh Rasulullah Dzul Yadain yang mempunyai 2 tangan karena 2 tangannya lebih panjang daripada biasanya gitu. Jadi aya jami jangkung kieu teh begang yang teh siga gitu. Ya panjang panangan teh gitu. Rasulullah menyebutnya teh Dzul Yadain yang punya 2 tangan. Kade tangan panjang teh. Ada panjang tangan, ada tangan panjang. Dalam bahasa Indonesia kadang-kadang berbeda dengan bahasa Sunda. Panjang tangan dalam bahasa Indonesia itu mencuri. Ringan tangan dalam bahasa Indonesia daekan Pak, ringan tangan mah mun hampang leungeun tah eta sok nampiling benten Pak. Dia itu ringan tangan bahasa Indonesia hartosna
daekan gitu. Tapi kalau di bahasa Sunda kan mau kita nerjemahkan teh ulah sami sareng itu benten uslub. Benten uslub. Si eta mah cenah hampang leungeun. Nah, gitu. Dina bahasa Sunda mah hampang birit. Nu daekan teh nya. Hampang birit. Nah, ini disebut panjang tangan beda dengan panjang tangan bahasa Indonesia. Orang ini disebutnya teh dzul yadain. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut demikian bukan untuk menghina, tapi kadang-kadang bermanfaat tuh jangkung teh Pak. Tentu upami ngaraskeun listrik cekap ku kursi hiji jangkung mah. Untung cenah urang mah pernah teraditita. Naik dongeng naik. Untung cenah. Naik, tapi kan anu penaik mah tukang naon sok dijengkean teh. Tukang teuing, Pak. Nah, teh kata raja ya sok jengkenya. Tukang naon cenah nu sok dijengkean. Tukang teuing teh gitu. Ketika tingali. Oleh Allah itu diciptakan nu jangkung nu pendek itu ada manfaatnya. Nah, di sini orang ini wanian. Dua yadain tuh. Lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah paduka Tuhan lupa ataukah sholat itu sudah diringkas jadi 2 rakaat? Maka sabdanya, aku tidak lupa dan tidak dikosor. Teu cenah, teu poho, teu kosor. Kata Dzul Yadain, kalau begitu Tuhan paduka lupa. Nah, itu kesimpulannya, ya. Nah, dikosor atau lupa? Teu poho cenah, teu dikosor. Ari kitu mah hadira teh hilap. Nah, kumaha cenah kitu? Nah. Setelah dijelaskan, kemudian Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Nah, ini orang-orang kan belum pulang. Kita kala luar bungku. Itu seueur teh di Masjid Nabawi teh. Keheula cenah keheula. Tuh cenah Abu Bakar oge da. Teu mayun ka Rasulnya keheula. Itu aya anu wantun naroskeun segan gitu. Nah, untung aja aya manfaatna teh jami teh. Menjangkung. Nah, kemudian Rasulullah berdiri sholat, jelas ini tidak diterangkan. Orang-orang juga begitu. Bahkan ada yang menerangkan, sholat deh. Rasulullah sholat 2 rakaat yang kurangnya. Kemudian ya salam tuh, salam tah. Kemudian ya takbir. Setelah salam masih keadaan duduk, kemudian takbir, kemudian ya sujud seperti sujud yang biasa atau lebih lama sujudnya. Kade, jadi lebih panjang bisa ngadapang gitu. Maksudnya sujudnya lama, sujud sawi teh. Kemudian ya angkat kepalanya, nah, duduk ya, lalu takbir, kemudian ya tundukkan kepalanya, sujud lagi, lalu ya sujud seperti sujudnya yang biasa atau lebih lama, kemudian ya angkat kepalanya dan takbir. Nah, setelah ini salam sebetulnya. Jadi setelah sujud itu salam. Setelah jadi begini, beres, kemudian salam, kemudian sujud, 2 kali sujud, kemudian dia duduk, kemudian salam. Halus salam itu, sekalipun tidak dijelaskan ya dia. Sabab upami teu salam, engke ngahulang deui. Biasanya can itu can. Yang disebut sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tapi upami itu Allahu Akbar cocok salam. Ini jamaahnya ngantosan. Nah, di cenah urang teh di upat gitu. Pan aya nu salamna lalaunan, Pak. Malihan mah nu ka kanan mah tarik, nu kadua sok rada launnya gitu. Maning aya nu salam kieu teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
ngadangun itu mancan kieu we imam ari imam teh tertarik gitu kan para salam juga assalamualaikum tah anu kitu pas nya anu kitu terus ka di mana teh modif bid'ah modif. Kita lanjutkan ke 350 bagian A. Oh, ini bagi-bagi ya. Masih lanjutan. Wa fi riwayatin di muslimin salat al-asri, dan pada satu riwayat muslim disebutkan salat asar. Jadi bukan salat duhur. Tadi kan al-asyi itu salah satu salat petang. Itu duhur juga termasuk petang. Asyi itu. Duhur itu. Tapi dijelaskan ini salat asar. Sebetulnya tidak ada masalah mau salat duhur mau salat asar. Karena yang penting ini salat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Wali Abi Dawud, jadi ini yang meriwayatkan hadis ini banyak, bukan hanya Bukhari Muslim, Abu Dawud juga meriwayatkan. Faqala sodako dzul yadain fa'umau ay na'am wa hiya fi sahihaini lakin bilafdin faqalu. Dan dari Abi Dawud, bagi Abi Dawud masih dari Abu Hurairah, hadisnya sama, maka ia bertanya, benarkah dzul yadain? Nah, di sini Rasulullah SAW ngecek. Itu karena masyarakat ini belum bubar juga, ada yang keluar tapi belum pulang gitu. Dzul yadain bertanya, upami kitu mah Rasul teh hilaf. Nah, Rasul bertanya, benar dzul yadain teh ye? Nah, gitu, ngecek gitu. Jadi harus ada check and recheck ulah langsung diterimanya, apalagi berkaitan dengan istri dan suami kita. Tuh, ada itu teh, kudu cek. Aya dongeng jadi imutkan dongeng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam istilah mustalah hadis itu kita itu harus mencari kebenaran siapa yang membawa berita itu, yang disebut dengan rawi dan sanad. Karena itu ada sahih, ada dhaif. Sekalipun dari Rasul, tapi ternyata orang-orang ini bohong. Di antaranya yang majhul juga datang ke bumi teh atau ke kantor, ya pamajikan maneh ditinggalkeun teh aya nu nyamper lalaki ngobrol duaan, malahan pamajikan maneh teh mere duit. Ini teh si lalaki itu teh itu tah eta teh berita teh kudu dicek and recheck eta teh gitu. Saha ieu teh nu nyarita teh? Apabila yang bicara itu orang yang kita kenal, nah kita percayai. Tapi apa maksudnya? Kalau yang bicara itu saha anjeun teh kitu, itu majul, dhaif hadisna teh Pak. Bebeja we ka salakina, ka itu ka pamajikan. Ya. Salaki anjeun teh ini digawe puntennya padahal yang ngaranna murah keneh. Ini teh duaan karena motor kali itu teh nggak isu. Wah tuh pukul bisa jadi rame kalau tidak pakai mustalah hadis. Rasul juga kan bertanya benar teh itu gitu. Sekalipun sahabat Rasul itu tara nggak bohong juga orang. Betul, tapi kan dicek juga. Tah, eta teh kudu diberitahukan gitu, dimusyawarahkan gitu. Saha cenah lah ka dia nu mere duit. Kan duit nanti akang macam gitu. Dicek teh tukang sayur. Piraku jeung tukang sayur teh ngobrol. Piraku teh masihan atos di pasian atas mah ini teh teh. Kali akang cenah yang ngaranna. Pan akang teh gojek. Tibatan ngantosan ieu cenah nya. Nah, ya langanan eta dianturkeun. Gitu kan Abu Demen naon gitu teh. Abu Demen gitu. Nya status nama, tapi yang lain yang rada, yang penumpang. Kita eta masalah nama Pak. Da aritos sepuh mah teh diramal deui Pak.
Tah, cek and recheck teh kitu. Ige ngecek Rasulullah teh. Maka mereka memberi isyarat, para sahabat mengiyakan. Bahkan ada yang menyatakan benar. Mohon cenah itu Rasul tadi salatnya 2 rakaat. Dan yaitu di Sahihain teh Bukhari Muslim menyatakan itu. Tetapi dengan lafaz maka mereka berkata benar. Benar tuh ngecek gitu, Mbak. Itu juga ngecek bukan tidak percaya ke sini, tapi mengingatkan mereka. Sehingga para sahabat juga, wah, nyari gitu mah ya. Rasul teh lupa. Wa fi riwayatin 352. Wa fi riwayatin lahu, masih dari Abu Dawud itu. Walam yasjud hatta yaqonahullahu ta'ala zalika. Beliau tidak sujud hingga Allah meyakinkan dia yang demikian itu. Jadi para sahabat tahu kan Rasul mah rumah Allah. Itu. Mau taat ka Rasul teh taat ka Allah. Cinta Rasul, cinta Allah. Urang nerangkeun bab cinta. Tapi ihlanya ya rangkeun ya. Jadi Rasul itu langsung diberi wahyu, wahyunya langsung ke dalam hati. Benar. Kamu itu lupa. Tapi ayah benar tapi salah. Pak salah ternyata. Oh benar salah. Itu Pak benar salah Pak. Ya cara benar ya. Benar teh eta beritana. Ya teh salah gitu. Benar salah. Keterangan Rasulullah SAW tidak tambah 2 rakaat itu melainkan sesudah ia yakin bahwa salatnya memang kurang 2 rakaat. Pilih anu nipu Pak. Salam orang tanya gitu. Cek tukang Pak Ustaz tadi salat 5 rakaat cenah gitu. Ditinggali ku urang teh teu wawuh teh. Pamit kitu mah ningali nu wawuh aya pantis kitu nya. Ya Cecep jadi saha we kitu pan terkenal. Eta mah gitu. Ieu mah terkenal pan aya. Di dia mah karena wungku di masjid itu mah Pak. Antos kacalongan atuh. Subuh-subuh teh kita ka Pak Haji Husein teh. Abi adan cenah, mangga cenah. Dia adan teh beda, Pak. Adan subuh teh pernah anu beda. Oh iya, upami teu kenal di abi adan. Yalah teh. Aya we. Kajenting adan urang goreng. Adan aja saya ini pernah aya nu adan. Saya nu bade adan, dia cenah alus suarana. Halus. Aduh, make paud bahasa adan. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Encan adan mah teh kitu. Padahal teu aya dalilna kitu teh nyengke tahu teh sae nya. Nah, kade gitu. Tadi dia oge sami. Ketika diprotes, ari itu mah Rasul pan terang. Kadua yaden. Da dua yaden teh malihan diberi gelar teh ku Rasul teh dua yaden teh. Ieu mah ditinggali ka panggarna teh anu kenal. Nah, ini harus ditanyakan. Buating bisi manehanana eta teh hayang ngacokeun. Aya apa nu kitu kasimpulkeun kitu ge. Subhanallah cenah Pak. Ngagorowo. Tapi didangu-dangukeun teh nu pangkeureun teh subhanallah. Salat Isya Pak. Tos 3 rakaat pami ragu-ragu mah eta teh. Wah, nya buating urang teh salah gitu. Jadi nu nyebat subhanallah tong saurang. Subhanallah, tak bisi kapak. Pan bisa biasa kacau Pak. Itu. Padahal mah itu rakaat kaopat bade berangkat rakaat kaopat, bade ngadeg rakaat kaopat, dia rakaat katilu subhanallah kum bisi 3 rakaat salat Isya teh gitu. Musim goreng ditinggali gitu. Ini jelema teh sigana. Begitu tuh tanggung jawab. Kan soal ngacaukeun nya. Nu ngacaukeun teh aya gitu. Tanggung jawab itu. Jadi lengkong mah nyebat subhanallah teh. Subhanallah salat teh kitu. Nah, subhanallah. Aduh ingat kana hutang cenah abdi. Jadi urusan pribadi eta mah kacana kana salat.
Nah ini tambahannya tentang taat kepada Rasul. Ayeuna teh bulan Rabiul Awal. Banyak orang yang menyatakan cinta Rasul. Ini tambahan ini. Yang disebut cinta itu apa? Kalau seorang suami cinta kepada istrinya, maka suami itu harus tahu keinginan istrinya. Demikian juga jika istri itu cinta kepada suaminya, maka istri juga harus tahu keinginan suaminya. Kalau tidak tahu, itu belum cinta. Itu Pak. Ini kaitannya begini. Kan cinta ayat 7, ayat 5. Nah, badai numanakeun lah. Cinta kepada Allah, kita harus tahu keinginan Allah itu apa. Cinta kepada Rasul, harus tahu keinginan Rasul itu apa. Dulu ada orang-orang yang menyatakan saya mencintai Allah, saya mencintai Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pok caritakeun ku hidup Muhammad ayeuna kudu hidup. Makanya Allah ka Rasul. Katakanlah oleh Muhammad jika kepada kaum muslimin, jika benar-benar kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku teh saha? Rasul. Yuhibbukumullah, nanti Allah akan membalas cintamu kepadanya. Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosamu. Nah, jadi kalau mencintai Allah, cinta ka Rasul. Termasuk taat dina salat, mun salatna beda, kumaha urang we, eta teh tidak cinta kepada Allah. Cinta ke Rasul juga begitu. Harus mentaati Rasul. Cinta ke Allah kita taat ke Rasul, apalagi cinta ke Rasul. Sebab Allah dan Rasulnya itu tidak berbeda. Karena Rasulullah SAW itu utusan Allah. Sudah dipercaya oleh Allah untuk mengajarkan Islam. Begitu. Kalau salah, ya ditegur. Pernah Rasul bukan keliru, ya bukan salah. Tapi ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta itu bukan diukur dengan diri sendiri. Wah, cenah ieu bakat punya ka istri. Kan istri mah resep teh kana naon cik? Kan angoan. Kan? Mun hejo banyak pada sana istri pada beureum. Di beureum gitu. Nah, ini ilustrasinya begini. Seorang tuh pulang, ini ke India. Di India teh nyana kain sari tehnya terkenal teh mah cenah ieu papa bade masihan hadiah berupa kain eta istri mah dikitukeun teh Pak masih berpikir teu waka atoh nama tapi berpikir itu warnana naon neangan ge hese hargana ge mahal ketika dibuka aduh beureum cenah mangkanya hayang hijau nganggona oge eta teh lantaran hormat kepada suami. Nah, itu tidak termasuk cinta sebab tidak tahu keinginan istrinya. Atau ketika pulang kerja, Pak, tong tuang di kantor, tong tuang di jalannya kayaknya. Tuang di jalan, pada masak gitu. Masak favorit cenah gitu. Masakan terlezat. Makanya terus wengi jawa hujan datang kadinya dibuka teh opor jengkol nah ulang teh salakina teh eta teh resep istrina makanya jangan diukur begitu. Nah sekarang banyak orang yang mengatakan cinta kepada Rasul diukur kusorangan da baheula lagi maneh lagi resep lamun diulang tahunkeun teh itu sampai seorang istri itu baeud ka salaki teh Pak.
Pernah ditanya ke Pak ini tanggal sabaraha? Tanggal 28 aku mah gitu. Jadi hati. Pada itu hari kelahiran. Bulan naon Pak? Oktober. Nah aku mah gitu. Sudah tidak sayang lagi. Paling gitunya. Ketika poho itu tahun itu hari kelahiran pada betul diingat-ingat teteh Pak. Diingat-ingat. Apalagi Pak aya surprise no? Surprise gitu. Ya hadiah itu ulang tahun mama, ayeuna teh ieu hadiah ti bapa gitu. Betul nepi ka kitu. Itu tanda cinta. Dan memang kahayangna kitu. Tapi keinginan Rasul bukan begitu. Pada zaman Rasul juga sudah ada yang ulang tahun teh. Kan Kristen sudah lebih dulu. Sudah lebih dulu ada itu. Nah, kurang diulang tahunkeun coba. Terakhir dongengna. Ya mah betul kejadian Pak. Ada yang datang kepada saya itu seorang ibu-ibu kira-kira usianya 50-an. Dia itu nangis karena ibunya tidak bicara sama dia. Ternyata kejadiannya begini. Jadi si ibu teh biasa nama diundang gitu, tina angkot teh di samat gitunya. Tina angkot yang tebih ka dieu teh. Kayak ka bumi nanti. Di samat. Ari ieu mah ongkoh diondang turun tina angkot teh sorangan. Sorangan we gitu ngetok pantok gitu dibuka teh gitu. Burang dibuka teh barudak geus aya dirinya. Panjang umurnya, panjang. Tengenah si ibu teh. Pan kitu teh naon pan sok ayana teh kejutan teh nya. Surprise pan kanu kitunya biasa kan ulang tahun. Jadi hate eta mah nya ge tuangeunna ka harsep ibuna. Teu dituang mulih deui tah. Cek simbuling teh susul jeung ka ditu. Nyariosna teh kieu cek si ibuna teh. Mak mah geus bosan hirup teh. Nya disebutkeun panjang umur coba. Mah ieu teh cenah ulang tahun da baheula ge kan mamah teh cenah sok ngaulang tahun kan abdi emung cenah mah. Hayang teh maneh teh balalager, saroleh, taraat, rajin ibadah, rajin ka masjid mulalakina, sok kitu saroleh, sedekah kitu eta kahayang mamah mah mun maneh kitu teh bunga deui kudahareun kieu kumaha jeung diulang tahunkeun. Mangkana kapungkur mah kan kudu make lilin. Lamun 2 tahun 2 ieu 75. Mangkaning teh bisa ditiup ku batur teu sah. Pan ayeuna mah ku angka 75 gitu. Lilinna hiji kapungkur baru tuh 75. Teu bisa ku batur we katiup hiji balikan deui teh Pak. Nah, itu ya. Apakah kita mau mengulang tahunkan Rasul? Sementara yang lebih mencintai Rasul adalah sahabat. Sampai Abu Bakar dan Umar tidak berani bicara. Karena segan. Ya ulang tahun mah gampang zaman Rasul atau Abu Bakar teh kieu misalna teh. Mun teh nyayeukeun tuangeun, ya ulang tahun Rasul tanggal 12 Rabiul Awal misalnya. Bisa saja mudah. Tapi tidak mereka lakukan karena Rasul tidak ingin. Yang diingini oleh Rasul aranjeun teh taat. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau, kan begitu? Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Kata para sahabat, aya kitu nu alimun? Aya, paman atau ani dakhala jannah, siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga bersamaku. Dan siapa yang tidak taat dia sudah menolak untuk masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan menjalankan sesuai dengan syariat yang ditetapkannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.